Darlene memiliki pacar yang baik. Bab 27. Hari yang sibuk sudah berlalu. Darlene mengikuti karyawan tokohnya keluar bersama. Dia menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya dan tidak memperhatikan di luar pintu, dikelilingi oleh beberapa orang. Kebanyakan dari mereka adalah wanita. Santi menyentuh Darlene yang terus menunduk dan berjalan itu, menjahilinya. "Manajer, pacarmu sudah datang menjemputmu pulang." Darlene dengan tidak mengerti menjawab ya dan mengangkat kepala melihat ke arah tatapan Santi. Dia pun melihat Hendrik yang terlihat lebih tinggi dari orang-orang itu. Hendrik sepertinya juga sudah melihat Darlene. Tersenyum dengan lembut padanya, lalu berjalan ke arahnya. "Darlene, sudah pulang kerja kan?" Sudah pulang kerja." Darlene masih belum sadar. Seharian ini dia terus memikirkan hal yang terjadi siang tadi. Saat melihat Hendrik, dia tiba-tiba teringat. Semenjak dia pulang dari penginapan, dia sama sekali belum menghubungi Hendrik. Sebagai pacar, dia memang sangat tidak pantas dan menunjukkan tatapan yang bersalah kepada Hendrik dan berkata, "Hendrik, maaf, beberapa hari ini toko sedikit sibuk, jadi aku tidak ada waktu untuk menghubungimu." "Tidak apa-apa. Masih belum makan kan? Ayo, kita makan bersama." Hendrik tersenyum lembut dan sama sekali tidak peduli dengan hal kecil itu. Kalau Darlene tidak ada waktu, maka gantian dia yang akan lebih berinisiatif juga sama saja. Apalagi dia yang ingin mengejar Darlene, lebih bersemangat juga sudah seharusnya. "Baiklah." Darlene menganggukkan kepala, menyetujuinya. "Manajer, kamu dan Tuan Hendrik terlalu tidak menganggapku ya. Walaupun aku hanyalah lampu yang kecil, tapi aku tetap bersinar kan?" Santi mengeluh, dia sudah tidak tahan. Keromantisan ini sungguh tidak bisa ditahan. Ditambah lagi dengan pria di hadapannya yang begitu ganteng dan lembut. Terlihat sangat menarik dan nyaman. Ini membuatnya merasa tertekan. Ini adalah pacar orang yang dikatakan orang-orang kan? Darlene sedikit canggung melihat Santi yang sengaja mengerutkan dahi padanya. "Mana mungkin melupakanmu. Bagaimana kalau kamu makan dengan kami?" Tidak perlu kok. Menjadi lampu yang mengganggu, aku akan merasa tidak tenang." Santi berkata, dia hanya bercanda. Hendrik dengan loyal berkata, "Tidak apa-apa, lagian kami berdua juga makan. Lebih beberapa orang juga tidak masalah." Awalnya karyawan toko sudah sangat tertarik, tapi mereka juga malu mengatakannya. Ditambah dengan Santi yang sifatnya sangat terbuka, saat mendengar ucapan Hendrik, mereka semua langsung menganggukkan kepala. "Baiklah Tuan Hendrik, kalau begitu kami tidak sungkan lagi." Tuan Hendrik benar-benar adalah pria yang baik. "Manajer, kamu benar-benar pintar memilih pacar." "Iya ya, manajer memiliki pacar yang begitu baik, benar-benar membuat orang kagum." Akhirnya makan berdua menjadi makan segerombolan orang. Untungnya tempat Darlene bekerja ada di pusat kota. Pergi makan juga tidak perlu naik taksi, hanya perlu jalan kaki saja.
Hendrik memberikan alamat, mereka pun berjalan ke depan. Tidak enak mengganggu mereka berdua. Sengaja memberi jarak dengan mereka. Memberikan ruang untuk privasi mereka. Darlin berjalan di sisi Hendrik dengan suara kecil berkata, "Hendrik, maaf membuatmu mengeluarkan banyak uang. Hanya makan sekali saja. Ini bukanlah apa-apa. Lagian..." Hendrik berhenti sejenak, lalu tersenyum. "Lagian aku sangat senang mereka berkata seperti itu." Darlin berpikir sejenak dan mengerti maksud ucapan Hendrik. Wajahnya tanpa sadar memerah. Menunduk, melihat kakinya dan tak tahu bagaimana menjawabnya. Hendrik memang adalah orang yang baik. Kalau tidak bertemu dengan Yos, dia mungkin adalah pilihan yang baik. Tapi Hendrik melihat wajah Darlin yang memerah, perlahan menjadi cemberut. Dengan perhatian dia bertanya, "Darlin, apakah kamu ada masalah?" Semenjak Darlin pulang kerja, Hendrik sudah menyadari dia terus melamun. Terlihat seperti ada masalah. Hanya saja karena ada banyak orang, Hendrik belum sempat menanyakan padanya. Tidak, mungkin karena belakangan ini terlalu lelah," kata Darlin menghindari tatapan Hendrik. Dalam hati memiliki rasa ingin mengatakan dengan jelas padanya. Dirinya yang sekarang tidak cocok untuk memulai hubungan baru dan tidak seharusnya bersama dengan Hendrik karena marah pada Yos. Dengan begitu, dia tidak hanya menyakiti Hendrik yang tidak bersalah, tapi dia akan semakin merendahkan dirinya sendiri. "Hendrik, ada yang ingin aku katakan padamu." Hendrik dengan tenang melihat Darlin, menunggunya meneruskan ucapannya. Darlin sedang bersiap-siap berkata. Santi yang ada di depan pun berlari ke arahnya dan berkata, "Tuan Hendrik, kita begitu banyak orang. Kita makan makanan siap saji saja. Tidak perlu mengeluarkan begitu banyak uang di tempat yang begitu mahal." Santi dan yang lainnya sudah duluan tiba di alamat yang dikatakan Hendrik. Setelah mereka melihat nama toko emas yang bersinar, Paradis Dinasti, seketika mereka pun menghilangkan pemikiran untuk makan. Awalnya mereka hanya ingin berbincang dengan pacar manajer. Mana tahu bisa kenal dengan pria kaya, agar mereka juga memiliki kesempatan seperti manajer mereka. Hanya saja tidak menduga Hendrik begitu loyal, membawa mereka datang ke tempat yang begitu mewah. Paradis Dinasti adalah restoran besar yang sangat terkenal di kota ini. Orang yang datang ke tempat ini adalah orang-orang kaya. Satu kali makan akan menghabiskan gaji 1 tahun mereka. Bagaimanapun mereka juga tidak bisa memakannya. Jadi mengutus perwakilan kemari untuk mengatakannya kepada Hendrik. "Tidak apa-apa. Awalnya aku juga ingin membawa Darlin makan di sana." Walaupun Hendrik sangat ingin mengetahui ucapan yang belum sempat dikatakan Darlin, tapi dia juga tahu kalau sekarang bukan waktunya. Santi menghela napas. Mendengar ucapan Hendrik, dia tahu kalau makanan ini terhadap Hendrik hanyalah hal kecil. Lagi pula dia awalnya memang akan makan di sini dengan manajer mereka. Mereka hanya sekalian saja. Kalau Hendrik sudah berkata seperti itu, maka mereka juga tidak sungkan lagi. Santi kembali berlari memberitahukan kabar baik ini kepada teman-temannya.
Sebenarnya kami begitu banyak orang. Kamu tidak perlu menghamburkan uang. Terserah, mencari satu restoran saja sudah bisa. Yos pernah membawa Darlene ke Paradis Dinasti beberapa kali. Harga di dalam memang sangat tinggi. Apalagi membawa begitu banyak orang. Darlene tidak ingin Hendrik mengeluarkan begitu banyak uang. Hendrik melihat Darlene yang mengerutkan dahi, dia pun tersenyum melihatnya. Tangan besar yang bersih dan panjang itu dengan sangat biasa menggandeng tangan Darlene yang kecil. Dengan lembut berkata, "Mentraktir pacarku, mana mungkin termasuk asal menghamburkan uang? Ayo, karyawan tokohmu sedang menunggumu." Darlene tanpa sadar ingin menarik tangannya. Dalam hati seperti teringat sesuatu. Akhirnya dia pun tidak menarik tangannya, membiarkan Hendrik menggandeng tangannya dan menganggukkan kepala menyetujuinya. Tindakan kecil Darlene ini tidak luput dari tatapan Hendrik. Tangan yang menggandeng tangan kecil itu begitu kaku, seperti sangat menolak tindakan Hendrik. Tidak tahu kenapa, akhirnya malah tidak menarik tangannya. Tidak peduli kenapa Darlene tidak menarik tangannya. Terhadap Hendrik, ini adalah hal yang baik. Walaupun hari ini dia harus menghabiskan banyak uang, itu juga pantas. Saat itu perasaan Hendrik sangat tegang. Setelah itu, dia pun memikirkan tindakannya itu seperti anak kecil yang sedang pacaran. Hanya karena tindakan kecil pacarnya, dia pun merasa begitu senang. Dia tahu kalau Darlene masih belum sepenuhnya menerimanya. Tapi, asalkan Darlene melangkah satu langkah saja padanya, 99 langkah yang tersisa, Hendrik akan berjalan dengan yakin ke arahnya. Karena mencintai Darlene, jadi dia rela mengorbankan segalanya.